Bacaan hasil Bahsul Masail Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri tahun 2025. Komisi A akan dibacakan oleh beliau Ustadz Fahdur Razi dari Bojonegoro, dan Komisi B akan dibacakan oleh beliau Ustadz Ahmad Fadil dari Marang. Berurutan waktu, kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ingkang kaula hormati Hadratus Syekh Romo Yai, Ibu Nyai Ummul Ma'had, soho sedaya duriyah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, boten kesupen sedaya musahih, sedaya perumus, sedaya delegasi Bahsul Masail Kubro sejawa Madura ingkang rawuh ingkang kaula hormati, boten kesupen sedaya santri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri yang kami banggakan dan kami cintai. Perkenankan kami mewakili segenap Dewan Perumus dan Musahih untuk membacakan hasil Komisi A baik jalsah ula, tsaniyah maupun tsalitsah. Untuk pertanyaan yang pertama, judulnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pertanyaan ini dari PPHY Lirboyo. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengatur mekanisme baru dalam merampas aset milik individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan uang negara. Secara umum, tindak pidana penggelapan uang negara adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengalihkan dana milik negara untuk kepentingan pribadi ataupun pihak lain. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan di dalam struktur pemerintah seperti DPR, staf presiden, kementerian, dan lain-lain, sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 8 yang berbunyi, setiap orang yang karena jabatan atau kedudukan menyimpan atau menggelapkan uang ataupun surat berharga negara yang berada dalam penguasaannya dapat dipidana. Tujuan utama rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah mengembalikan kerugian negara atau aset recovery agar dampak finansial dari kejahatan tersebut dapat diminimalkan. Proses perampasan aset dalam rancangan undang-undang ini diawali dengan penelusuran aset atau aset tracking oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dari kepolisian, kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK. Dalam hal ini, aparat berwenang menelusuri aliran dana pemilik aset dan hubungan antara aset yang ditemukan dengan tindak pidana penggelapan uang negara. Kemudian, ternyata hingga kini pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset masih mandek. Salah satu alasan utama lambatnya pengesahan adalah pertimbangan etis dan keadilan terhadap keluarga pelaku. Dalam wawancara yang dilakukan pada 6 April 2025
Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya, kerugian negara yang ditimbulkan pelaku ya harus dikembalikan. Karena itu aset-aset hasil korupsi layak disita negara, tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Apakah adil jika anaknya ikut menderita karena kesalahan orang tuanya? Dosa seorang ayah seharusnya tidak diwariskan kepada anaknya, tapi tentu saya ingin mendengarkan pandangan para ahli hukum. Pertanyaan, bagaimana hukum merampas aset dari pejabat yang diduga melakukan tindakan korupsi dengan pertimbangan sebagaimana dalam deskripsi? Jawaban, merampas aset terduga pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya untuk memulihkan dan mengamankan aset negara dapat dibenarkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya diusulkan beberapa hal kepada perancang undang-undang. Dalam hal ini legislatif dan pemerintah sebagai berikut. 1. Menyempurnakan dan mempertegas sistem hukum dan regulasi agar tidak terjadi timpang tindih. Membentuk pengawas independen agar tidak terjadi penyalahgunaan undang-undang. Kemudian yang ketiga, melakukan penelusuran dan penyelidikan yang transparan dan akuntabel. Referensi salah satunya Al-Bahrul Ra'iq, Bughayatul Mustarsidin, dan lain sebagainya. Untuk soal sub B, jika dibenarkan bagaimana hukum pemerintah menunda pengesahan RUU tersebut menimbang kasus korupsi yang merajalela? Jawaban, hukum menunda pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tidak dibenarkan karena berpotensi besar atau memberikan ruang pada koruptor untuk mengamankan asetnya sehingga kerugian negara tidak bisa dihindari. Kemudian pertimbangan yang kedua menunjukkan tidak keseriusan dan lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Catatan, klaim bahwa menetapkan rancangan undang-undang tersebut dapat menimbulkan tindak kesewenang-wenangan, keadilan untuk keluarga masih bersifat praduga dan tidak berdasar, karena dalam literatur fikih dana yang dihasilkan dari cara semisal korupsi dan semisalnya boleh untuk diambil paksa. Pengambilan 1 al-fiqhu ala madzahibil arba'ah dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal nomor 2, pemotongan gaji. Era semakin maju, kebutuhan ekonomi semakin meningkat, tapi gaji tidak meningkat. Yang pastinya bagi para pekerja, gaji itu hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Di samping itu terdapat sebuah problematika yang timbul di masyarakat. Salah satunya adalah yang dialami oleh orang yang berprofesi mencetak genteng, yaitu pemotongan gaji atau polasi dengan alasan-alasan tertentu. Semisal untuk ganti rugi kerusakan produk. Namun terkadang alasannya tidak transparan dan terasa tidak adil. Memang sebagian bos ada yang mengatakan adanya polasi di awal bekerja, namun kebanyakan tidak karena mereka menganggap perkara ini sudah terjadi, sudah menjadi hal yang umum. Kemudian bos tersebut baru menyatakannya di saat gajian bahwa gajinya dipotong atau dikenai polasi, dan kegunaan polasi ini untuk mengganti genteng yang rusak misalnya. Contoh polasi begini, 1 kali gajian dipotong 100.000. Hal ini sangatlah berpengaruh sekali bagi para pekerja melihat tenaga yang dikeluarkan tidaklah sepadan dengan gaji yang diberikan. Pertanyaan, bagaimana hukum pemotongan gaji seperti yang ada di dalam deskripsi? Jawaban, pemotongan gaji sebagaimana dalam deskripsi hukumnya haram. Karena terjadi pemotongan sepihak dan tanpa persetujuan pekerja. Kemudian tidak memperhitungkan penyebab serta tingkat kerusakan. Bahkan
Pemotongan gaji seperti dalam deskripsi termasuk tindakan ilegal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pengambilan dari Nihayatuz Zan dan lain sebagainya. Untuk B, jika dibenarkan ini dianggap dicukupkan dengan jawaban sub A. Kemudian nomor 3, kesehatan mental dalam ancaman. Kesehatan mental adalah dimensi penting dalam mewujudkan kesehatan yang inklusif. Kesehatan jiwa yang baik tercermin dari kemampuan seseorang untuk hidup tanpa gangguan mental, menjalankan peran sehari-hari secara normal, serta menghadapi tantangan dengan resiliensi yang positif. Sebaliknya, gangguan mental terjadi ketika individu kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka tidak berdaya atau menunjukkan ketahanan yang rendah terhadap stres dan masalah hidup. Kondisi ini dapat membuat individu lebih sensitif dan rentan terhadap gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Kekerasan psikis dalam poinnya dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti penghinaan dan pelecehan verbal, manipulasi emosional, pelecehan psikologis, pengabaian emosional, perundungan atau bullying. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari kekerasan psikis, satu adalah dampak psikologis, trauma mendalam, ini termasuk dampak psikologis, depresi dan kecemasan, kemudian harga diri yang rendah. Juga menimbulkan dampak sosial, seperti contoh isolasi sosial, kemudian sulit membentuk hubungan baru dengan orang lain, kemudian juga bisa berdampak pada fisik. Masalah kesehatan, contohnya stres kronis akibat kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan tidur, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan dan masalah imun dan lain sebagainya. Pada dasarnya larangan melakukan kekerasan psikis diatur dalam berbagai undang-undang. Undang-undangnya banyak, bisa dibaca sendiri nanti. Ada 2 lembar ini. Pertanyaan, menurut kacamata fikih, seperti apa bentuk tanggung jawab dan hukuman bagi pelaku tindakan kekerasan psikis? Jawaban, tanggung jawab, meminta maaf dengan menyampaikan segala bentuk kesalahan yang telah dilakukan dan mengembalikan barang yang diambil jika terdapat unsur perampasan. Kemudian hukuman, apabila bentuk kekerasan psikis yang dilakukan mengandung unsur qadzaf, maka wajib untuk dihad. Apabila berbentuk penghinaan, intimidasi dan manipulasi, maka ditakzir sesuai dengan kebijakan pengambilan hasiatul jamal dan lain sebagainya. Kemudian sub B, apakah tujuan menguatkan mental, membentuk karakter tangguh bisa melegalkan tindakan gojlokan? Jawaban, gojlokan dengan tujuan tersebut dibenarkan. Catatan, perlu diketahui bahwa gojlokan bukan termasuk tindakan bullying, meskipun terkadang dapat sampai ke taraf bullying. Kemudian pengambilannya satu dari Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan lain sebagainya. Untuk soal nomor 4, judulnya abolisi sebagai hak prerogatif presiden. Abolisi sebagai hak prerogatif presiden. Abolisi adalah penghapusan proses hukum terhadap seseorang atau kelompok orang. Saya ulangi, abolisi adalah penghapusan proses hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana yang diberikan oleh kepala negara. Dalam konteks Indonesia, abolisi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 2
yang menyatakan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sehingga abolisi berbeda dengan amnesti, juga berbeda dengan gerasi. Pertanyaan, dalam literatur fikih apakah dikenal istilah abolisi seperti dalam deskripsi dan bagaimana hukumnya? Jawaban, menilik substansinya, abolisi di dalam syariat identik dengan konsep afwu alal jarimah atau pengampunan tindak kejahatan. Sedangkan hukum presiden memberikan abolisi diperbolehkan selama untuk tindak kejahatan non hudud dan kisos. Namun demikian, pemberian abolisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Satu, menjaga prinsip keadilan, menjaga hak-hak korban, mengandung kemaslahatan. Pengambilan satu dari Tasrek al-Jinai dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan nomor 5, ini yang terakhir, pro kontra giliran mandi. Suatu hari ada seorang santri, sebut saja Rozikin, yang hendak mandi. Karena kamar mandi umum biasanya cukup ramai, ia memutuskan untuk mengantre dari kamar terlebih dahulu. Saat itu ia melihat temannya Rafli tengah membawa peralatan mandi menuju kamar mandi. Rozikin pun berkata, "Saya mandi setelah kamu ya." Rafli mengiyakan permintaan tersebut. Sesampainya di kamar mandi, ternyata sudah ada 2 orang yang mengantri sebelum Rafli. Tak lama kemudian datanglah Husni dan meletakkan gayungnya setelah Rafli dengan tujuan untuk mandi junub. Waktu berlalu dan tibalah giliran Husni untuk mandi. Namun sebelum ia masuk, Rozikin datang dari kamar dengan keyakinan bahwa ia telah memesan antrean sebelumnya lewat Rafli. Terjadilah adu mulut antara Rozikin dan Husni. Karena masing-masing merasa berhak untuk mandi lebih dulu, Husni bersikeras bahwa ia datang lebih awal dan hendak mandi junub, sehingga merasa lebih berhak atas giliran tersebut. Setelah Rafli selesai mandi, Rozikin tetap ngotot ingin masuk lebih dulu karena sudah ngantri dari kamar. Sementara Husni merasa dirinya lebih pantas karena sudah antri secara fisik dengan datang langsung ke kamar mandi. NB, mengambil antrian orang lain tergolong sebagai tindakan ghasab dan hukumnya haram sebagaimana disebutkan di dalam kitab Asyamsul Munirah wa mimma asil badan ahdu naubatil ghairi fil makan awil thawbi awil bi'ri aw ghairi dhalik aw ghairu dhalik. Dalam kasus di atas, kapan seseorang dianggap sah dalam antrean secara fikih? Apakah cukup hanya dengan ucapan dari jauh seperti saya setelah kamu ya, atau dengan meletakkan gayung, atau harus hadir secara fisik di tempat sehingga dihukumi ghasab orang yang mengambilnya? Mohon didengarkan penting ini. Jawaban, praktek seseorang mengantri dengan sekedar ucapan saya setelah kamu ya, itu belum cukup dianggap mengantri karena dia belum hadir secara nyata. Praktek meletakkan gayung bisa dianggap cukup bila pemilik meninggalkan gayungnya karena uzur, pengambilan dari Hasyatul Jamal dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.